Di sebuah desa bernama Pastijaya di Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, terdapat seorang pria bernama Jumadi. Meskipun itu nama aslinya, hampir semua orang di sana mengenalnya sebagai Pak Yudas, atau lebih akrab dengan panggilan Pak Udas. Dengan usia yang telah menginjak 45 tahun, garis-garis kehidupan telah terukir jelas di wajahnya yang kecoklatan akibat terpaan sinar matahari setiap hari. Pak Udas bukanlah orang kaya ataupun orang terpandang di Serukam. Ia hanyalah seorang tukang bangunan biasa yang menghabiskan waktunya di antara semen, pasir, dan batu bata. Namun, ada sesuatu yang istimewa dari pria sederhana ini. Bagi Pak Udas, setiap bangunan yang ia kerjakan bukanlah sekadar tumpukan material, melainkan sebuah karya seni, sebuah bukti keberadaannya di dunia ini. Pagi yang selalu sama. Seperti biasa, pagi itu matahari belum sepenuhnya naik ketika Pak Udas sudah bangun dari tidurnya. Rumah kayu sederhana tempat ia tinggal bersama istri dan 2 anaknya masih sunyi. Hanya suara jangkrik dan burung-burung kecil yang bersahutan di luar. "Bu, saya berangkat dulu ya," ucapnya perlahan pada istrinya yang masih tertidur. Wanita itu hanya mengangguk pelan. Dengan sepeda tua peninggalan ayahnya, Pak Udas mengayuh perlahan melewati jalan tanah yang masih basah oleh embun pagi. Proyek yang sedang ia kerjakan saat ini adalah sebuah rumah baru milik keluarga pendatang di ujung desa. Sudah hampir 2 bulan ia bekerja di sana dan mungkin masih butuh sebulan lagi untuk menyelesaikannya. Filosofi seorang tukang, kalau mau kerja, kerja yang benar. Jangan setengah-setengah. Bangunan yang kamu buat itu akan jadi saksi hidup kamu lama setelah kamu tiada. Begitu prinsip yang selalu dipegang Pak Udas, seperti yang sering ia ceritakan pada anak-anaknya. Ketika mendengar filosofi tersebut, mungkin banyak yang tersenyum meremehkan. Bagaimana tidak, di zaman sekarang, prinsip seperti itu terdengar kuno. Namun bagi Pak Udas, inilah jalan hidupnya. Setiap pagi ia datang paling awal di lokasi proyek, memeriksa ulang pekerjaan sebelumnya, memastikan semua fondasi kokoh, dinding rata, dan setiap sudut presisi. Ia tak segan untuk membongkar ulang bagian yang menurutnya kurang sempurna, meski itu artinya ia harus bekerja lebih lama. Pak Udas ini terlalu perfeksionis, begitu komentar beberapa rekan kerjanya. Tapi Pak Udas hanya tersenyum. Baginya, ini bukan soal perfeksionisme, melainkan tanggung jawab. Sebuah rumah adalah tempat di mana orang akan tinggal bertahun-tahun, tempat di mana anak-anak akan tumbuh, dan kenangan akan tercipta. Ia tidak ingin mengecewakan. Tantangan demi tantangan hidup sebagai tukang bangunan di desa kecil seperti Serukam tentu bukanlah perkara mudah. Penghasilan tidak selalu stabil. Terkadang proyek datang bertubi-tubi hingga Pak Udas harus menolak beberapa. Namun ada kalanya ia harus menganggur berbulan-bulan tanpa pekerjaan. Pada saat-saat sulit, keluarga Pak Udas bertahan dengan hasil kebun kecil di belakang rumah mereka dan tabungan dari proyek-proyek sebelumnya. Tak jarang Pak Udas mengambil pekerjaan sampingan, seperti memperbaiki atap tetangga yang bocor atau membantu membangun kandang ternak. Yang penting, keluarga tetap makan dan anak-anak bisa sekolah, begitu tekadnya. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, Pak Udas tidak pernah mengeluh. Ia percaya bahwa setiap keringat yang ia teteskan adalah investasi untuk masa depan anak-anaknya. Warisan berharga. Salah satu proyek yang paling membanggakan bagi Pak Udas adalah ketika ia dipercaya untuk membangun tambahan ruang kelas di sekolah dasar desa. Dengan anggaran yang terbatas, ia berhasil menghasilkan bangunan yang kokoh dan nyaman untuk anak-anak belajar. "Bapak senang sekali bisa ikut membangun sekolah ini," ujarnya saat peresmian ruang kelas baru. "Mungkin suatu hari nanti, cucu-cucu Bapak akan belajar di sini." Bagi Pak Udas, setiap bangunan yang ia kerjakan adalah warisan yang ia tinggalkan untuk generasi mendatang. Mungkin namanya tidak akan dikenang sebagai arsitek terkenal atau kontraktor besar, tapi karya-karyanya akan tetap berdiri, menjadi saksi keberadaannya di dunia ini. Pelajaran dari seorang tukang menjelang sore, saat matahari mulai condong ke barat, Pak Udas selalu menyempatkan diri untuk duduk sejenak, memandangi hasil kerja hari itu dengan secangkir kopi hitam di tangan.
Saat-saat seperti inilah yang membuatnya merasa puas dan bersyukur. Kerja adalah ibadah. Begitu ia sering mengingatkan dirinya sendiri. Selama kita bekerja dengan jujur dan sepenuh hati, Tuhan akan melihat dan memberkati. Dari seorang tukang bangunan sederhana seperti Pak Udas, kita bisa belajar banyak hal. Tentang ketulusan dalam bekerja, tentang rasa tanggung jawab, tentang kebanggaan akan hasil karya sendiri, dan tentang bagaimana menjalani hidup dengan penuh syukur meski dalam kesederhanaan. Saat ini, di usianya yang tidak lagi muda, Pak Udas masih terus bekerja dengan semangat yang sama. Meski tubuhnya mulai melambat, namun keahlian dan ketekunannya tidak pernah berkurang. Baginya, selama masih ada tenaga, ia akan terus membangun. Di Serukam, Desa Pastijaya, nama Pak Udas mungkin hanyalah nama seorang tukang bangunan biasa. Namun bagi mereka yang mengenalnya dengan baik, Pak Udas adalah simbol dari kerja keras, kejujuran, dan dedikasi, nilai-nilai yang semakin langka di zaman sekarang. Dan itulah kisah Pak Jumadi, atau yang lebih dikenal sebagai Pak Udas, sang tukang bangunan dari Serukam yang bekerja sebaik mungkin demi menjalankan hidupnya dengan penuh makna.